Cacote. Aurate wong wedok niku pundi mawon? Seluruh anggota tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Berarti rai niku kudu ditutup napa mboten? Ora. Ngopo bojoku ora nganggo cadar kok disalahke? Kowe nganggo cadar yo karepmu, ora yo ora apa-apa wong raimu dhewe. Ngopo kok jangkemu cerewet-cereweti bojoku? Sing lucu teng Taman Pintar Kota Yogyakarta ana wong 10 nganggo cadar ireng-ireng kabeh mudhun ning Taman Pintar, ana tulisan Taman Pintar, njiko HP selfie, ceklik, aku lak mbatin. Sing mok foto ki apane? Wong sarai ireng kabeh. Mosok foto sing dipoto mung matane tok. Maka saya sepakat dengan Pak Kiai Said. Saya besok tanggal 20 lah Mas Bobong mangkat neng Bali, muktamar. Saya muktamar ulama Nusantara teng Bali, ada 1000 kiai menegaskan ahlu sunnah wal jamaah dan Islam Nusantara, membumikan dakwahnya Wali Songo. Kula matur, raine niki lak mboten aurat berarti ra wajib ditutup. Umpama kowe nganggo burqa cadar ora apa-apa, tapi menurut saya cadar itu budaya. Buktine napa? Sak niki wong Arab zamane Muhammad bin Salman sing kerja ning bandara, kerja ning mall, kuwi cadare do dibuka kabeh. Kenapa orang Arab dulu nganggo cadar? Soalnya Arab niku lak panas-panas banget, lak adem-adem bingit. Maka supaya wajahnya tidak rusak ditutupi dengan cadar. Awan-awan ning padang pasir panas banget, anginnya banter. Supaya wajah ra kena pasir ditutup nganggo cadar. Saiki nyuwun sewu sing kerja ning mall, kerja ning bandara wis dicopot kabeh soale adem, ISIS ono AC. Orang Arab itu sekarang kiblatnya ke Amerika, orang Indonesia soal fashion kiblatnya teng Arab. Wis kualik-walik. Bakul berambang ning Sragen kok nganggo cadar. Padahal sejuke kaya ngene. Lah yo aneh to kuwi. Bu, berambangnya sekilo pinten? 5.000. Jadi masalah cadar ini memang menjadi masalah yang diperbincangkan oleh para ulama. Banyak ulama Syafi'iyah yang mewajibkan cadar umpamanya. Tapi sebagian ulama lain mengatakan cadar itu sebuah kemuliaan. Yang menjadi inti perbedaan di antara mereka adalah tentang firman Allah wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin. Ini surat An-Nur. Iya, An-Nur ayat 31. Hendaklah wanita-wanita itu menutupkan penutup kepala mereka ke dada mereka. Karena ada orang pakai jilbab tapi dadanya, lehernya masih kelihatan, maka disuruh tutupkan. Bagaimana menutupkan? Sebagian ulama berpendapat menutupkannya itu dari atas ke bawah sehingga jadi cadar. Sebenarnya enggak, tutupin aja dadanya, jadi wajah sama telapak tangannya kelihatan. Bagi perempuan yang berpendapat tidak wajib, nggak ada masalah, dihargai pendapat dia, tapi tidak boleh bersolek dia dengan bersoleknya orang jahiliyah. Kalau bercadar, orang bercadar itu dia boleh pakai lipstik, dia pakai apa, karena kan nggak kelihatan. Tapi kalau dia nggak pakai itu ya dijaga, jangan sampai dia menggodain orang dengan wajah dia. Tampil seperti biasa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi yang bercadar itu sebuah kemuliaan. Istri-istri Nabi bercadar. Jadi kalau ada orang mengatakan cadar itu bukan dari Islam, maka dia harus belajar. Apakah orang Arab pakai cadar sebelum datangnya Islam? Nggak ada. Mereka disebut bangsa jahiliyah. Gimana mau pakai cadar orang jahiliyah? Dada mereka tersingkap. Mereka pakai pakaian-pakaian yang tipis-tipis. Itu masa jahiliyah. Jilbab itu diwajibkan ketika datang Islam. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Mekah nggak ada yang pakai cadar. Di Madinah beberapa tahun nggak ada yang pakai jilbab. Jangan cadar, jilbab nggak ada yang pakai. Mereka biasa seperti pakaian orang Arab. Setelah datang firman Allah, baru mereka akhirnya pakai jilbab. Maka cadar itu sebuah kemuliaan rasa. Yang berpendapat wajib, pendapat itu cukup kuat sebenarnya.
Apakah Aisyah itu memakai cadar? Apakah istri-istri Nabi itu? Ya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menurunkan kain panjang mereka. Bagaimana caranya? Ditarik kain panjang, tertutup mata kiri, yang terbuka mata kanan. Waktu mau keluar rumah, begitu mereka zaman dulu. Hampir 20 hadis yang menyebutkan mereka menutup muka. Yang nampak cuma mata, menutup muka. Gara-gara itulah Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi Arabia, mengatakan cadar wajib. Nanti kalau ada ustaz penceramah, cadar wajib, gara-gara hadis banyak tentang menutup wajah. Tapi Syekh Albani mengatakan ada hadis-hadis lain yang mengatakan bahwa ada juga zaman itu perempuan yang wajahnya nampak. Nah, maka saya condong kepada yang pendapat kedua, cadar tak wajib. Cadar hanya mustahab, anjuran. Kalaulah cadar itu wajib, berarti lawan daripada wajib haram. Haram ibu-ibu menampakkan wajah. Nah, oleh sebab itu maka yang bercadar silakan bercadar. Mahasiswa-mahasiswi saja yang bercadar silakan bercadar. Yang tak mau bercadar, tak usah berkelahi antara bercadar tak bercadar. Kalau berkelahi antara yang bercadar dengan yang tak bercadar, maka yang bertawa yang buka jilbab. Nah, tersinggung lagi, payah. Perkara yang telah ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah, yaitu masalah disyariatkannya cadar. Ya, bahkan disyariatkan cadar adalah perkara yang diijma'kan oleh para ulama. Hanya saja mereka khilaf tentang apa hukumnya, wajib ataukah sunnah, ya. Adapun mazhab al-Imam Syafi'i atau mazhab ulama Syafi'iyah yang terpilih di mereka yang mu'tamad, yaitu menjadi pegangan bagi mereka, adalah cadar hukumnya wajib. Benar ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan tidak wajib, tapi yang menjadi pilihan dalam mazhab Syafi'i bahwasanya cadar hukumnya wajib. Maka aneh di zaman sekarang di tanah air kita yang mengaku-ngaku bermadzhab, sebagian orang mengaku bermadzhab Syafi'i, kemudian muncul dari mereka penentangan terhadap cadar, ya. Terkadang penghinaan terhadap cadar, ya. Kemudian ya kata-kata yang tidak pantas bagi wanita-wanita yang bercadar, bahkan sebagian ada yang buat klip, ya, bagaimana cadar diidentikan dengan radikal, ya. Seakan-akan cadar yang merupakan syariat Islam adalah tanda dari radikalisme yang harus ditentang, yang tidak bisa berjalan di NKRI, ya. Dan berbagai macam syubhat-syubhat yang atau ejekan-ejekan yang mereka lontarkan kepada syariat cadar, ya. Di lain sisi kita dapati sebagian orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i, ya, dengan bangganya mengatakan, jika ada 1 juta Lady Gaga datang ke tanah air, maka tidak akan mengurangi keimanan kami, ya. Nah, jadi Lady Gaga silakan aja datang ke Indonesia, ya. Lady Gaga datang 1 juta kali ke Indonesia, jadi 1 juta Lady Gaga datang tidak mengurangi keimanan. Lady Gaga datang 1 juta kali ke Indonesia tidak akan mengurangi keimanan warga kita. Ya, ini adalah perkataan yang saya tidak tahu, ya, keluar dari akal sehat atau tidak, ya. Sebagian lagi menganggap bahwasanya tarian goyang inul sebagai sesuatu yang tidak perlu diingkari. Goyangan inul merupakan bentuk kebebasan berekspresi, ya. Kemudian biarin saja, sementara kita tahu bahwasanya namanya perzinahan di tanah air kita cukup semarak, bahkan terjadi perbuatan mesum di bawah umur, ya. Kemudian dengan sombongnya mengatakan kalau Lady Gaga datang ke tanah air kita 1 juta kali dan 1 juta orang Lady Gaga tidak akan mengurangi iman. Ini perkataan yang keluar dari orang-orang yang angkuh, ya. Kemudian sebaliknya sebagian mereka malah mengingkari cadar. Ini aneh, ya. Lady Gaga tafadholi datang, silakan, ya, 1 juta kali juga tidak jadi masalah. Sementara yang bercadar kemudian larang-larang, kemudian dihina, ya, dan yang lainnya. Saya rasa ini termasuk peran besar dari orang-orang liberal yang berkembang di tanah air, yang jangankan masalah cadar, jilbab saja mereka mengatakan tidak wajib, apalagi cadar. Jilbab saja mereka mengatakan tidak wajib, apalagi cadar, ya. Mereka mengatakan jilbab adalah pakaian kesopanan, ya.
dan jilbab adalah tradisi orang-orang Arab, ucapan-ucapan yang tersebar di kalangan masyarakat ya. Kemudian yang penting adalah kesopanan. Di tanah air kita cukup tidak pakai jilbab, yang penting rambut terbuka tapi pakai pakaian kesopanan, maka sudah cukup dikatakan jilbab menurut syariat. Ini semua adalah kebohongan yang dilontarkan oleh orang-orang liberal ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah kenyataan pahit yang ada di tanah air kita. Maka pada kesempatan kali ini kita perlu membahas tentang permasalahan cadar ya, menurut tinjauan syariat ya. Taib, saya akan jelaskan secara ringkas tentang cadar ya. Jadi wajah ya ada dalam dua kondisi ya, dua kondisi dalam sholat, di luar sholat. Adapun dalam sholat maka wajah dibuka, wajah bukan aurat, wajah bukan aurat dalam sholat, bukan aurat. Sehingga ketika sholat dibuka. Kita tahu bahwasanya ulama membedakan antara aurat dalam sholat dan aurat di luar sholat. Ini jelas dibahas dalam buku-buku fikih. Aurat dalam sholat dan aurat di luar sholat. Sama, wajah juga dibahas. Aurat dalam sholat dan di luar sholat. Adapun dalam sholat maka wajah bukan aurat, sehingga ketika sholat dibuka, kecuali para ulama Syafi'i menyebutkan kecuali kalau ada laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya yang kemudian melihatnya, maka dia tutup bagi yang menganggap cadar hukumnya wajib. Adapun di luar salat ya, maka khilaf di kalangan para ulama ya. Khilaf, ada yang mengatakan wajah aurat adalah aurat. Ada yang mengatakan wajah bukan aurat. Dari sini ketika yang mengatakan wajah adalah aurat, otomatis cadar wajib hukumnya. Yang mengatakan wajah bukan aurat berarti cadar tidak wajib. Akan tapi apa? Sunnah. Ya, akan tapi sunnah. Kita dapati ternyata para ulama sudah khilaf sejak dahulu tentang dua permasalahan dan sama-sama kuat. Yang mengatakan wajib ini adalah mazhab Hambali. Ini dua mazhab, itu mazhab Hambali. Kemudian yang kedua mazhab yang mu'tamad. Yang mu'tamad itu menjadi patokan. Dalam mazhab Syafi'iyah. Nanti akan saya nukil pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah. Adapun yang mengatakan tidak wajib juga dua sama, yaitu mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dan mazhab Maliki. Tentunya masing-masing punya dalil dan sama-sama kuat ya. Tinggal kita merojihkan yang mana. Tapi kalau saya sendiri, saya cenderung mengatakan bahwasanya wajah wanita adalah aurat. Wajah wanita adalah aurat, maka hendaknya ditutup ya. Maka hendaknya ditutup. Tapi ini masalah khilafiyah, kita berlapang dada. Akan saya sebutkan dalilnya nanti insyaallah taala. Yang perlu kita perhatikan di sini, dari sini kita tahu bahwasanya ijma' ulama, kesepakatan ijma' ulama bahwa cadar disyariatkan. Cadar disyariatkan. Ini disampaikan oleh banyak ulama, di antaranya Al-Qadhiyat dan yang lainnya. Cadar disyariatkan. Mereka hanya khilaf tentang disyariatkannya itu wajib atau sunnah. Tapi kalau disyariatkan maka disyariatkan. Maka disyariatkan. Ya. Kemudian beberapa perkara yang disepakati, ya mungkin saya perlu tegaskan di sini. Perkara-perkara yang disepakati
yang disepakati ulama. Yang pertama, bahwasanya cadar disyariatkan. Tadi sudah kita singgung. Jadi seluruh mazhab ya disyariatkan ya. Dengan demikian cadar bukan tradisi tapi syariat. Ya. Karena muncul syubhat-syubhat bahkan ditulis oleh sebagian ulama Azhar ya, sebagian tidak semua menulis bahwasanya cadar adalah tradisi bukan syariat. Namun tidak seorang pun ulama yang mengatakan demikian. Hanya pendapat pribadi kemudian dia sampaikan kemudian dibaca oleh orang banyak.